Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat ya? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, yang pelajaran lalu kita sudah belajar tentang karakteristik kewirausahaan. Bagaimana seharusnya karakter seorang wirausaha. Kalian sudah paham kan? Nah, bagaimana harus optimis, harus bekerja keras dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan sekarang dan minggu depan itu kita masuk bab kedua atau KD 32, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita untuk bab 2 ini. Nah, yang pertama, kita harus menentukan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Yang kedua, ada mendeteksi letak peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Nah, yang ketiga, menentukan prosedur dan teknik pengambilan peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Yang keempat ada menentukan peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Ya, jadi tujuan ini semua harus kita capai pada akhir bab ini. Nah, kita lihat materinya ya nak ya. Ini untuk poin A, pengertian peluang usaha. Nah, apa itu peluang usaha? Kita lihat di sini. Suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, itu ya pengertiannya. Nah, bagaimana seorang wirausaha itu harus memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri peluang usaha yang baik bagaimana? Yang pertama ada bersifat orisinil. Nah, yang kedua ada kita lihat sesuai dengan minat. Bagaimana minat seorang wirausaha. Ya, yang ketiga ada bersifat ide kreatif. Nah, seorang wirausaha itu harus selalu kreatif dengan produk-produknya. Kita lanjutkan yang keempat ada keyakinan untuk mewujudkan peluang usaha tersebut. Nah, itu dia. Harus yakin kita ya. Nah, ada poin B. Analisis peluang usaha. Nah, pengertian analisis peluang usaha itu yaitu suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Nah, itu. Berikutnya ada tujuan, Nak. Ada tujuan analisis peluang usaha. Apa tujuannya? Yaitu untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan yang terakhir ada untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Nah, poin C, ada faktor keberhasilan usaha. Ini harus juga kita pikirkan. Bagaimana usaha kita harus berhasil. Ya, jangan sembarangan. Nah, yang pertama ada faktor manusianya. Ya, berarti ini kembali ke karakteristik seorang wirausaha. Bagaimana kepribadiannya, ilmu pengetahuannya juga menentukan. Pengalaman lebih menentukan lagi, pengalaman yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, yang kedua apa? Keuangannya. Keuangan juga menentukan prospek usaha kita ke depan. Ya, keuangan ini menentukan modal. Jangan modal kecil mau langsung usaha besar. Nah, yang ketiga, perencanaan. Nah, setiap usaha itu harus kita rencanakan dulu. Bagaimana lihat peluangnya, lihat prospek ke depannya.
Setelah kita rencanakan, baru kita putuskan produk apa yang harus kita buat. Yang keempat, ada pemasaran. Setelah direncanakan, setelah kita buat produknya, setelah kita produksi, bagaimana pemasarannya nanti harus kita pikirkan juga. Kemana harus dipasarkan, konsumennya siapa. Nah, itu harus kita pikirkan juga. Nah, ini yang paling harus kita pikirkan, faktor kegagalannya. Ya, yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Itu harus kita pintar-pintar memanage usaha yang akan kita jalani. Yang kedua ada kurang berpengalaman. Nah, pengalaman itu sangat penting ya, Nak ya. Kurang berpengalaman juga menjadi faktor salah satu kegagalan usaha. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini bahaya ini, ya, bahaya ini. Kalau tidak bisa kita mengelola keuangan, pasti akan hancur usaha kita, ya. Yang keempat, lokasi yang kurang mendukung. Nah, lokasinya. Jadi saat merencanakan suatu usaha, kita harus lihat juga peluang lokasinya. Kira-kira bagaimana. Nah, yang selanjutnya, gagal dalam perencanaan. Nah, proses perencanaan ini sangat menentukan suatu usaha, ya. Selanjutnya, ada sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Nah, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga salah satu faktor kegagalan usaha. Selanjutnya, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Tuh, dan yang terakhir, ada kurang pengawasan peralatan. Nah, ini setiap usaha harus ketat dalam pengawasan seorang wirausahawannya, ya. Oke, nah setelah materi yang Ibu jelaskan, kalian boleh mengembangkan lagi, boleh kalian searching di Google bagaimana peluang usaha, boleh kalian cari-cari lagi pengetahuan tentang peluang wirausaha. Nah, terakhir, ini tugas untuk kalian. Tugas kalian minggu ini, tugas kalian hari ini, itu adalah kalian pindahkan dulu materi yang sudah Ibu berikan tadi, kalian rangkum ke dalam buku catatan. Nah, kalian tambah dengan pengetahuan-pengetahuan atau materi dari Google yang kalian cari. Ya. Nah, ini sekalian Ibu memberikan tugas untuk minggu depannya. Untuk minggu depan tugas kalian ini, ya. Nah, ini tugasnya. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian, ya. Nah, terus cari tahu pengusaha yang sukses dan satu lagi pengusaha yang belum sukses. Terus kalian analisa itu faktor-faktor penyebabnya. Yang satu bagaimana bisa sukses dan yang satu lagi kenapa bisa gagal. Terus identifikasi karakter yang mereka miliki, ya, bagaimana karakter yang sukses, pengusaha sukses itu, dan bagaimana karakter seorang usaha yang tadi gagal. Terus buat laporannya di buku catatan kalian dan presentasikan hasil pengamatan kalian ini saat nanti kita masuk sekolah tatap muka, ya. Oke, sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.